Rencana Raja yang Gagal. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang kerajaan oleh si rakyat cerdik, sejak saat itu pula sang raja ingin membalas perbuatan si rakyat cerdik. Salah seorang penasihat kerajaan melihat raja yang termenung pun bertanya, "Wahai tuanku, apa yang membuatmu tampak muram?" Tanya si penasihat. Aku hanya berpikir bagaimana caranya untuk membalas perbuatan si rakyat cerdik tempo hari. Jelas raja. "Mohon izin tuanku, bagaimana kalau kita ajak si rakyat itu berburu, namun kita berikan dia kuda yang lamban? Usulnya si penasehat. Dengan begitu, bila ia bertemu beruang, akan kocar-kacir, atau bila cuaca tiba-tiba hujan, akan kehujanan." Sambung si penasehat. Ide yang bagus, kirimkan surat perintah kepada si rakyat cerdik. Bila ia menolak, akan dimasukkan ke dalam penjara. Perintah sang raja kepada sekretaris kerajaan. Setelah menerima surat dari raja, si rakyat cerdik pun tidak bisa menolaknya. Dia hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah raja untuk berburu ke hutan. Esok pagi, raja dan prajurit pengawalnya sudah menaiki kuda-kuda yang gagah, sedangkan si rakyat cerdik hanya diberikan kuda yang tampak sudah usia dan tidak bisa berlari cepat. Kita akan pergi ke hutan dan berburu. Jika cuaca tiba-tiba hujan, pergilah ke pos pertemuan di tengah hutan untuk berlindung, Kata sang raja. Hindari hujan dengan cara apapun, siapa yang tidur dalam keadaan basah akan dihukum. Si rakyat pun sadar bahwa raja ingin membalas perbuatannya. Mereka pun pergi ke hutan dan berburu. Pada saat memasuki hutan, tiba-tiba hujan sangat deras. Sang raja dan pasukan pengawal memacu kudanya untuk berlari dengan cepat. Tidak butuh waktu lama, sang raja dan pengawalnya sudah tiba di pos pertemuan. Namun sebagian baju mereka basah. Mereka pun mengeringkan terlebih dahulu di perapian, sambil menertawakan si rakyat yang berkuda lamban di tengah hujan dengan baju yang pasti basah. Hujan pun berhenti, tidak lama berselang. Si rakyat datang di pos pertemuan, namun dengan baju yang tetap kering, raja dan pengawalnya pun heran terperangah. Tidak menyerah, esok hari mereka kembali berburu. Kali ini raja dan pengawal menggunakan kuda yang lamban, sedangkan si rakyat menggunakan kuda yang cepat. Tiba-tiba, hujan deras turun lagi, si rakyat pun langsung memacu kudanya, pergi meninggalkan raja jauh di belakang. Saat raja dan pengawalnya tiba di pos pertemuan, mereka terheran-heran, pakaian si rakyat cerdik tidak basah sama sekali. Raja pun penasaran dan bertanya, Jelaskan, bagaimana pakaianmu tetap kering di tengah hujan deras, sedangkan kudamu lamban?